Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, Mariam Triwahyuni, anggota PKLU Jemaat GPIB Sejahtera Malang, pada program saya dan PKLU membaca Alkitab pada malam hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan dan anugerah-Mu, sehingga kami PKLU boleh dipertemukan pada program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam yang indah ini. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami bisa memahami firman yang akan kami baca dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan terambil dari Yosua 6 ayat 11 sampai 27 yang menyatakan, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel
dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Mereka sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perenungan pada hari Jumat 9 Mei 2025. Tabut Allah dan Sangkakala. Sahabat pembaca Sabda GPIB, pengingat yang menjadi kunci kemenangan Israel atas Yeriko adalah tabut Allah dan Sangkakala. Tabut selalu menjadi prioritas. Hal tersebut berhubungan dengan kehadiran Tuhan. Setiap kali tabut diangkat dan sangkakala dibawa mengitari tembok Yeriko, Israel mengawali pergerakan mereka. 7 hari terus-menerus melakukan hal yang sama secara konsisten, sambil menanti waktu Tuhan membuat Israel memenangkan peperangan. Setiap kali akan bergerak, tabut Tuhan diangkat oleh para imam. Konsisten selama berhari-hari untuk mempersiapkan, meniup sangkakala, dan merobohkan Yeriko. Kembali nama Rahab muncul di kisah ini. Buah dari iman Israel maupun Rahab menemui akhirnya. Israel menang dan Rahab diselamatkan. Peperangan kita hari ini menghadapi tembok-tembok yang mustahil untuk kita robohkan. Adalah pengalaman iman yang patut kita renungkan.
Apa saja tembok yang saudara hadapi? Adakah ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran meliputi kita? Syukur bahwa di penghujung hari ini kita masih dapat mengalami kasih setia Tuhan atas hidup kita. Apa yang menjadi sumber kekuatan kita? Kuasa, strategi, atau kepandaian kitakah yang telah melindungi? Sama seperti Yosua dan Israel, maka kita mengakui bahwa kehadiran Allah sumber kekuatan kita hari ini. Di samping bersyukurlah bahwa kebaikan yang kita tabur hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang bekerja bersama Allah. Kebaikan yang ditabur, buahnya akan dituai pada waktunya. Sekalipun jalan dan waktu yang ditempuh tidak mudah dan cepat. Rahab dan Israel telah ditebus, disucikan, karena itu mereka harus menjaga kekudusannya sesuai kehendak Tuhan, agar berkenan mengalami kegenapan janji Tuhan. Mari jaga kekudusan hidup agar berkenan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Inilah saat untuk bersyukur dalam penyembahan kita. Demikian renungan pada malam hari ini. Rekan PKLU yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Kami anggota PKLU telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi seluruh PKLU dimanapun berada. Berilah kami semua penyertaan dalam kehidupan kami. Dan bagi para pengurus PKLU, baik itu di pusat maupun di daerah, sertai dan berkati mereka ya Tuhan dalam segala penyusunan program maupun pelaksanaannya, yang tentunya semuanya untuk kepentingan kami seluruh PKLU di negeri ini. Bagi opa-oma yang sedang sakit atau lemah tubuh, baik itu yang di rumah sakit maupun yang di rumah sendiri ya Tuhan, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan agar boleh mereka sehat kembali. Dan bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan juga lawat mereka, berilah mereka jalan keluar dan kelegaan. Sebentar kami akan menyambut malam, sertai dan lindungi dalam istirahat kami ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan akhirnya kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Salam sehat.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.